Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Elis Rosmawati dari kelas B21. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2381130806. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang adab dan tata cara berwudu. Langsung saja pada slide yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian wudu. Wudu secara bahasa adalah bersuci, sedangkan secara istilah wudu merupakan tindakan penyucian ritual dalam Islam yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lain yang membutuhkan kondisi bersih dari hadas kecil. Tujuan dari wudu ini adalah membersihkan diri, baik secara fisik maupun spiritual, agar seseorang dapat melaksanakan ibadah dengan hati yang bersih dan dalam keadaan suci menurut syariat Islam. Kemudian masuk kepada adab berwudu. Adab berwudu adalah tata krama atau etika yang dianjurkan ketika seseorang melakukan wudu, agar pelaksanaannya lebih sempurna dan sesuai dengan tuntutan agama. Adab berwudu diantaranya adalah yang pertama, niat yang ikhlas. Apabila niat kita ikhlas, insya Allah ibadah kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab berwudu yang kedua adalah mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adab wudu yang ketiga adalah menggunakan air yang suci. Air yang suci ini adalah air yang bersih, lagi membersihkan. Kemudian adab wudu yang keempat adalah mencuci anggota tubuh secara berurutan. Adab wudu yang kelima dimulai dari anggota tubuh sebelah kanan. Kemudian selanjutnya adalah menggosok-gosok anggota tubuh. Adab wudu yang selanjutnya adalah tidak berbicara. Kemudian yang terakhir adalah berdoa setelah wudu. Adab-adab ini dimaksudkan untuk menjaga kesempurnaan dan kekhusyukan wudu kita agar ibadah yang dilakukan setelahnya diterima dan penuh berkah. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan atau tata cara tentang berwudu. Tahapan berwudu yang pertama adalah niat. Nah, di sini pasti sudah pada bisa ya niat wudu, yaitu seperti yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat wudu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Nah, seperti itu niat wudu, yang artinya adalah niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Tahapan wudu yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan itu harus sempurna juga. Di antaranya mencuci sela-sela jari kita, mencuci punggung tangan dan telapak tangan. Tahapan wudu yang ketiga adalah berkumur atau membersihkan mulut. Tahapan wudu yang keempat adalah membasuh hidung kita sampai ke lubang hidungnya juga masuk ke dalam hidung. Tahapan wudu yang kelima adalah membasuh muka kita, yaitu sampai ke tumbuhnya rambut dan di bawah telinga kita. Tahapan wudu yang kelima adalah membasuh kedua tangan kita sampai siku. Membasuh tangan kita sampai siku. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kepala kita.
Tahapan wudhu yang ke-8 adalah membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga. Yang ke-9 adalah mencuci kaki hingga mata kaki. Tahapan wudhu yang ke-10 adalah tertib. Tertib di sini yaitu berarti yang dahulu harus didahulukan, kemudian yang akhir harus diakhirkan. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu. Kita baca sama-sama doa setelah wudhunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, dalam tahapan wudhu tersebut terdapat sunnah dan wajibnya wudhu. Jadi sunnah dan wajibnya sudah terdapat dalam tahapan wudhu tersebut. Nih, untuk anak-anak ada yang lebih ceria. Belajar wudhunya agar lebih ceria, kita menggunakan tepuk wudhu. Tepuk wudhu, baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Seperti itu. Nanti kira-kira anak-anak agar lebih ceria belajar wudhunya. Tahap yang berikutnya adalah hal yang membatalkan wudhu. Hal yang membatalkan wudhu ini diantaranya adalah yang pertama, buang air kecil dan buang air besar. Apabila dalam keadaan wudhu, terus kita hendak buang air kecil, maka harus diwajibkan wudhu kembali apabila akan melakukan ibadah lagi. Kemudian yang kedua adalah tidur nyenyak. Yang ketiga adalah hilang akal kita. Yang keempat adalah menyentuh dubur dan kubul. Yang kelima, menyentuh lawan jenis yang bukan muhrim. Yang keenam adalah keluar cairan atau gas dari dubur dan dubul kita. Apabila kita melakukan hal-hal tersebut, maka wudhu kita dianggap batal, dan apabila ingin mengerjakan ibadah kembali, kita diwajibkan untuk berwudhu lagi. Sekian video dari saya. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.